Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di First Story. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Bersedekah subscribe dan like ke channel ini sangat bermanfaat buat kami, agar kami bisa terus memberi manfaat. Saya doakan kalian semua panjang umur, kaya raya, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Sore itu, langit mulai memerah, menandakan hari yang hampir usai. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, Sari, seorang wanita muda berusia 24 tahun, duduk termenung di sudut kamar. Tubuhnya lelah setelah seharian bekerja serabutan, namun pikirannya jauh lebih berat. Wajahnya yang cantik tampak kusut. Matanya penuh dengan beban hidup yang tak seharusnya ditanggung oleh wanita seusianya. Ayah Sari, Pak Dharma, terbaring tak berdaya di ranjang, terkena stroke beberapa bulan yang lalu. Tubuhnya lumpuh sebagian, hanya bisa terbaring tanpa bisa bergerak bebas. Sejak serangan stroke itu, hidup keluarga Sari berubah drastis. Pak Dharma, yang dulu menjadi tulang punggung keluarga, kini tak bisa lagi bekerja. Semua tanggung jawab untuk mengurus ayah dan adik-adiknya yang masih kecil kini ada di pundak Sari. Di sudut ruangan, dua adiknya, Andi dan Mira, sedang bermain dengan riang, tak menyadari betapa berat kehidupan yang sedang dihadapi oleh kakak mereka. Andi baru berusia 10 tahun, dan Mira masih 7 tahun. Mereka masih terlalu muda untuk mengerti betapa sulitnya hidup yang mereka jalani. Sari selalu berusaha tersenyum di depan mereka. Meski di dalam hati, dia menjerit karena rasa putus asa. Setiap kali ayahnya membutuhkan obat, Sari merasa seperti dunia runtuh di atasnya. Harga obat-obatan itu terlalu mahal bagi mereka, dan pekerjaan Sari sebagai buruh pabrik kecil tak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, apalagi membeli obat-obatan yang dibutuhkan ayahnya. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati bagi Sari. Perjuangan untuk memastikan bahwa ayahnya tetap mendapatkan perawatan yang layak, dan adik-adiknya tidak kelaparan. Namun, ada satu hal yang selalu menghantui Sari setiap kali ayahnya memerlukan obat. Sebuah keputusan yang berat, penuh rasa malu dan rasa bersalah. Dia tahu bahwa satu-satunya cara agar dia bisa mendapatkan uang untuk membeli obat ayahnya adalah dengan mendatangi seseorang yang ia benci, kakek Suganda. Kakek Suganda adalah seorang pria tua kaya raya yang tinggal di ujung kota. Usianya hampir 70 tahun. Namun meski sudah tua, dia masih memegang kendali atas kekayaannya yang melimpah. Banyak orang menghormati kakek Suganda karena kekayaannya, tetapi Sari tahu lebih baik. Di balik sikap ramah dan dermawan di depan publik, kakek Suganda adalah pria yang licik dan kejam. Dia memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, tetapi dengan syarat yang tak terbayangkan. Sari sudah beberapa kali mendatangi rumah kakek Suganda. Setiap kali ayahnya membutuhkan obat atau makanan untuk adik-adiknya, dia terpaksa datang ke rumah megah itu dengan hati yang hancur. Kakek Suganda selalu memberikan uang, tetapi tidak pernah secara cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar oleh Sari, harga yang membuatnya merasa kotor dan kehilangan martabat sebagai seorang wanita. Malam ini, Sari harus pergi lagi. Ayahnya membutuhkan obat, dan persediaan makanan di rumah mereka sudah hampir habis. Sari tak punya pilihan lain. Meskipun hatinya berteriak menolak, dia tahu bahwa tanpa bantuan kakek Suganda, ayahnya mungkin tidak akan bertahan lama. Setelah memastikan adik-adiknya sudah tertidur, Sari mengganti pakaiannya dengan yang paling rapi dan bersih yang ia miliki, meskipun tetap sangat sederhana. Dia menatap cermin dengan tatapan kosong. Dalam refleksinya, dia melihat seorang wanita muda yang sudah kehilangan sebagian besar mimpinya. Seorang wanita yang dipaksa menghadapi kenyataan pahit hidup terlalu cepat. Aku harus melakukannya untuk ayah, untuk Andi dan Mira, bisiknya pada dirinya sendiri, berusaha menguatkan hati yang terus goyah. Dengan langkah berat, Sari meninggalkan rumah. Jalanan sepi dan sunyi, hanya diterangi lampu-lampu jalan yang redup. Hawa malam yang dingin menyentuh kulitnya, seolah-olah menambah berat beban di pundaknya. Setiap langkah yang ia ambil menuju rumah kakek Suganda
adalah seperti memanggil bayangan gelap yang ia benci. Setibanya di rumah mewah itu, Sari berdiri di depan gerbang besar, merasa ngeri setiap kali melihat megahnya rumah tersebut. Gerbang itu seolah-olah adalah gerbang neraka baginya, tempat di mana ia harus meninggalkan harga dirinya demi selembar uang. Dengan tangan gemetar, dia mengetuk pintu gerbang, dan tidak lama kemudian seorang pelayan membukakan pintu. "Selamat malam, Nona Sari." Kakek Suganda sudah menunggu di dalam, ucap pelayan itu dengan sopan, meski ada sedikit nada sinis yang terselip dalam suaranya. Sari tidak menjawab, dia hanya mengangguk lemah dan melangkah masuk. Di dalam, dia disambut oleh suasana rumah yang dingin dan penuh dengan kemewahan. Lampu-lampu kristal berkilauan, karpet tebal membentang di lantai, dan perabotan mahal tampak di setiap sudut ruangan. Semua kekayaan itu hanya membuat Sari merasa semakin kecil dan tak berdaya. Kakek Suganda sedang duduk di kursi besar di ruang tamu, mengenakan jubah malam berwarna gelap yang membuatnya tampak lebih angkuh. Tatapan matanya tajam, meski senyum ramah terpampang di wajah tuanya. Dia menatap Sari dari ujung kepala hingga ujung kaki, menilai setiap inci tubuhnya. "Sari, kau datang lagi," ucap kakek Suganda dengan nada tenang, namun penuh makna terselubung. Sari mengangguk pelan, menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung ke mata pria tua itu. "Ayah saya membutuhkan obat lagi, kakek," katanya lirih, hampir seperti bisikan. Kakek Suganda tertawa kecil, lalu menyesap anggur dari gelas kristalnya. "Tentu saja, Sari, tentu saja. Tapi kau tahu, bantuan tidak pernah datang secara cuma-cuma." Sari menahan napas, meski dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Setiap kali, dia harus membayar harga yang sama. Harga yang membuatnya merasa kotor dan penuh rasa bersalah. Namun, demi ayahnya dan adik-adiknya, dia tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, Sari melangkah mendekati kakek Suganda. Air mata mulai menggenang di sudut matanya, tapi dia berusaha menahannya. Setiap kali, dia berharap bahwa ini adalah yang terakhir. Bahwa dia tidak akan perlu lagi datang ke rumah ini dan menukar harga dirinya demi uang. Namun malam itu, sama seperti malam-malam sebelumnya, Sari harus menyerah pada keadaan yang kejam. Demi keluarganya, demi ayahnya yang terbaring tak berdaya, dan demi dua adik kecil yang tidak tahu apa-apa. Dan setiap kali dia keluar dari rumah itu, dengan uang di tangan, hatinya terasa semakin hancur. Sari pulang dengan langkah berat, meski di tangannya sudah ada uang yang cukup untuk membeli obat ayahnya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari adik-adiknya. Angin malam yang dingin menyapu tubuhnya yang lelah, tetapi dingin itu tak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa hampa di dalam hatinya. Dia memegang erat uang itu, seolah-olah itu adalah pengingat dari apa yang harus dia korbankan malam ini. Martabat dan harga dirinya sebagai seorang wanita. Setiap kali pulang dari rumah kakek Suganda, Sari selalu merasakan hal yang sama. Dia benci dirinya sendiri karena terpaksa melakukan ini. Meskipun dia tahu dia melakukannya untuk ayahnya yang sakit dan adik-adiknya yang masih kecil, rasa bersalah itu tidak pernah hilang. Perasaan kotor dan malu selalu menghantui pikirannya, dan dia tak bisa berhenti berpikir apakah ada cara lain untuk bertahan hidup. Sampai di rumah, Sari membuka pintu dengan perlahan, berharap tidak membangunkan adik-adiknya yang sudah tidur. Namun, Andi, adiknya yang berusia 10 tahun, terjaga dan bergegas menghampirinya. "Kak, kau pulang. Kau dari mana?" tanyanya dengan nada polos, tanpa curiga. Sari tersenyum lembut, menutupi segala kesedihannya. "Aku keluar sebentar untuk membeli obat ayah. Andi, jangan khawatir, kakak baik-baik saja." Andi menatap Sari dengan kekhawatiran di matanya, tetapi dia terlalu muda untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dia hanya mengangguk dan memandang kakaknya dengan rasa kagum. Dalam pandangan Andi, Sari adalah pahlawan, seseorang yang selalu bisa menjaga mereka meskipun dunia di luar terasa begitu keras. "Ayah bagaimana?" tanya Andi, menunjuk ke kamar tempat ayah mereka berbaring. "Masih sama, tapi besok pagi kita akan beri dia obat,
dan dia akan merasa lebih baik, jawab Sari, berusaha menenangkan adiknya. Sekarang, kembalilah tidur. Besok kita masih harus pergi ke sekolah. Setelah memastikan Andi kembali ke tempat tidur, Sari memasuki kamar ayahnya. Pak Dharma terbaring lemah. Napasnya terdengar berat dan tidak teratur. Tubuhnya yang dulu kuat dan tangguh kini terlihat sangat kurus dan tak berdaya. Sari mendekat, duduk di samping ranjang ayahnya, menggenggam tangannya dengan lembut. Ayah, aku sudah mendapat obat. Besok kita mulai lagi, ya? Bisik Sari dengan suara lembut, meskipun dia tahu ayahnya tak bisa menjawab. Mata Pak Dharma yang terpejam tampak sedikit bergerak, seolah merespons kata-kata anaknya. Sari berusaha tersenyum, meski di dalam hatinya hancur melihat kondisi ayahnya yang semakin parah. Setelah beberapa saat, Sari keluar dari kamar ayahnya dan berjalan ke dapur. Di dapur yang redup, ia menatap cermin kecil yang tergantung di dinding. Pantulan dirinya tampak asing. Seorang wanita muda yang seharusnya menjalani hidup penuh mimpi, namun kini terjebak dalam lingkaran penderitaan yang seakan tak berujung. Apakah ini hidup yang harus aku jalani? Bisik Sari kepada dirinya sendiri, menatap matanya yang berkaca-kaca. Dia ingin menangis, tapi air matanya seolah sudah kering. Malam ini sama seperti malam-malam sebelumnya, penuh pergulatan batin yang menyakitkan. Sari tahu dia tidak bisa terus begini. Dia tidak bisa selamanya bergantung pada kakek Suganda untuk mendapatkan uang. Setiap kali dia mendatangi pria tua itu, dia merasa semakin tenggelam dalam jurang yang dalam, dan tidak ada jalan keluar. Dia tahu bahwa suatu hari, harga yang harus dibayar mungkin akan lebih besar dari yang bisa dia tanggung. Keesokan paginya, Sari bangun lebih awal dari biasanya. Dia menyiapkan sarapan sederhana untuk Andi dan Mira, lalu memberikan obat kepada ayahnya. Pagi itu, Pak Dharma tampak lebih tenang setelah mendapatkan obat yang dibutuhkan. Meskipun kondisinya tidak membaik secara drastis, setidaknya dia terlihat sedikit lebih nyaman. Saat duduk bersama adik-adiknya di meja makan, Sari mencoba untuk tetap tersenyum, meskipun di dalam hatinya rasa cemas terus menghantui. Adik-adiknya tidak tahu apa yang telah ia lalui, dan Sari bertekad untuk menjaga agar mereka tetap bahagia dan tidak perlu memikirkan masalah-masalah berat yang ia tanggung. Andi, Mira, setelah sarapan kalian pergi ke sekolah. Ya, kakak akan bekerja hari ini, kata Sari sambil memasukkan nasi ke piring mereka. Ya, kak, jawab mereka serempak dengan wajah ceria, tak menyadari beratnya kehidupan yang Sari alami. Bagi mereka, kakak mereka adalah sosok yang kuat dan tak pernah mengeluh, meskipun kenyataannya sangat berbeda. Setelah memastikan adik-adiknya berangkat ke sekolah, Sari bergegas pergi ke pabrik kecil tempatnya bekerja. Dia bekerja sebagai buruh dengan bayaran harian yang tak seberapa. Meskipun pekerjaan itu sangat melelahkan, Sari selalu berusaha untuk tidak pernah mengeluh. Dia tahu bahwa setiap rupiah yang dia dapatkan adalah untuk memastikan keluarganya bisa bertahan hidup. Namun, di sepanjang hari, pikiran Sari selalu kembali kepada kakek Suganda. Rasa bersalah dan malu tak pernah hilang, dan setiap kali dia berpikir untuk meminta bantuan lagi, hatinya berontak. Tapi dia juga tahu, tanpa bantuan pria tua itu, hidup mereka akan semakin sulit. Pekerjaannya di pabrik tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga, dan Sari selalu terjepit dalam dilema. Sari pun mulai berpikir keras. Dia harus menemukan cara lain untuk mendapatkan uang. Dia tidak bisa terus menjual harga dirinya demi obat dan makanan. Tapi di mana dia bisa menemukan pekerjaan yang lebih baik? Dia hanyalah seorang wanita muda tanpa pendidikan tinggi, hidup di lingkungan yang penuh keterbatasan. Malam itu, ketika Sari pulang dari kerja, dia menemukan rumah dalam keadaan sunyi. Adik-adiknya sudah tidur, dan ayahnya terbaring diam di tempat tidur. Sari duduk di kursi di sebelah ranjang ayahnya, memegang tangan ayahnya yang lemah. Ayah, aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa terus begini, bisiknya pelan. Matanya menatap wajah ayahnya yang tampak damai dalam tidurnya. Tiba-tiba, pikiran Sari melayang ke satu hal yang mungkin bisa mengubah hidup mereka,
Sebuah keputusan yang berat, tapi bisa jadi adalah satu-satunya jalan keluar dari penderitaan ini. Dia harus menemukan pekerjaan lain. Mungkin sesuatu yang lebih besar dari sekadar bekerja di pabrik. Mungkin, dia harus keluar dari kota kecil ini, mencari pekerjaan yang lebih layak di kota besar. Tapi apakah itu mungkin? Bagaimana dengan ayahnya dan adik-adiknya? Sari terdiam, merenungkan masa depannya yang begitu penuh dengan ketidakpastian. Dalam hatinya, dia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Dia harus menemukan jalan keluar, demi keluarganya dan demi martabat dirinya yang telah begitu lama terinjak-injak. Dan malam itu, di dalam keheningan, Sari membuat janji kepada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, dia akan menemukan cara untuk lepas dari jeratan kakek Suganda dan mengakhiri lingkaran penderitaan ini. Malam itu, Sari memutuskan bahwa hidupnya tidak bisa terus-terusan berada dalam lingkaran yang menyiksa ini. Dia tahu bahwa berurusan dengan kakek Suganda bukanlah jalan yang tepat. Setiap kali dia kembali dari rumah pria tua itu, martabat dan harga dirinya seolah-olah tercerabut, membuatnya merasa semakin terpuruk. Namun, Sari juga tahu bahwa adik-adiknya dan ayahnya sangat bergantung padanya. Meninggalkan mereka bukanlah pilihan, tapi menemukan jalan keluar harus menjadi prioritasnya. Pagi berikutnya, Sari memulai harinya dengan tekad baru. Meski lelah fisik dan emosional, ada semangat yang tumbuh di dalam dirinya. Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari situasi ini adalah dengan mencari cara lain untuk mendapatkan uang, dan dia siap menghadapi apapun untuk mencapainya. Sari memutuskan untuk mencoba mengubah nasibnya, memikirkan berbagai peluang yang mungkin bisa dia temukan di luar pekerjaan serabutan di pabrik atau bergantung pada kebaikan semu dari kakek Suganda. Dia berkeliling ke beberapa tempat di kota kecilnya, menanyakan pekerjaan di berbagai toko, warung makan, dan bahkan rumah sakit lokal. Namun, di mana-mana jawabannya sama, "Maaf, kami tidak memerlukan pegawai baru." Kekecewaan terus-menerus menggerogoti harapannya. Namun Sari tidak menyerah. Dia tahu bahwa jika dia menyerah, tidak hanya dia yang menderita, tetapi keluarganya juga akan kehilangan harapan. Suatu sore, setelah mencari pekerjaan tanpa hasil, Sari duduk di sebuah taman kecil yang sepi di ujung kota. Dia merenungkan nasibnya, berharap ada keajaiban yang bisa membebaskan dirinya dari penderitaan ini. Saat itulah seorang wanita yang usianya tidak jauh lebih tua darinya mendekat dan duduk di sampingnya. "Kamu terlihat sangat lelah, Dik," kata wanita itu dengan suara lembut. Wanita itu mengenakan pakaian sederhana namun rapi, dan ada sesuatu dalam sorot matanya yang penuh pengertian. Sari mengangguk perlahan, tak mampu menyembunyikan kesedihannya. "Ya, saya hanya mencari cara untuk bertahan hidup. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi." Wanita itu tersenyum tipis, penuh empati. "Aku bisa lihat beban berat yang kau pikul. Apa yang membuatmu begitu tertekan?" Sari terdiam sejenak. Tapi entah kenapa dia merasa nyaman untuk berbicara dengan wanita ini. Mungkin karena wanita ini tidak menilainya, hanya mendengarkan. Perlahan-lahan, Sari menceritakan segalanya, tentang ayahnya yang sakit, adik-adiknya yang masih kecil, dan bagaimana dia terpaksa berurusan dengan kakek Suganda untuk mendapatkan uang demi obat dan makanan. Wanita itu mendengarkan dengan sabar, tanpa memotong cerita Sari. Saat Sari selesai, dia menatap Sari dengan tatapan penuh simpati. "Aku tahu bagaimana rasanya merasa terjebak dalam keadaan yang tak ada jalan keluarnya. Tapi percayalah, selalu ada cara untuk memperbaiki hidup kita, meski tampaknya tak ada harapan." Sari menatap wanita itu dengan penuh rasa ingin tahu. "Bagaimana caranya? Aku sudah mencoba mencari pekerjaan lain, tapi tak ada yang menerima." Wanita itu tersenyum lembut. "Aku bekerja di sebuah organisasi sosial kecil yang membantu orang-orang seperti kamu. Kami memberikan bantuan bagi keluarga yang membutuhkan, terutama mereka yang merawat anggota keluarga yang sakit. Jika kau mau, aku bisa membantumu mendapatkan bantuan yang kau butuhkan." Sari merasa seperti ada cahaya harapan di ujung kegelapan. Benarkah? Apa itu benar-benar mungkin?
Wanita itu mengangguk. Tentu saja. Tidak ada yang harus melalui apa yang kau alami sendirian. Kami bisa membantu dengan biaya pengobatan, dan kami juga punya program pelatihan keterampilan. Dengan pelatihan itu, kau bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, sesuatu yang tidak membuatmu bergantung pada orang seperti kakek Suganda. Sari merasa matanya mulai berkaca-kaca. Setelah berbulan-bulan terperangkap dalam situasi yang tak ada jalan keluarnya, ini adalah kali pertama dia mendengar seseorang menawarkan solusi nyata. Dia hampir tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Bagaimana caranya aku bisa bergabung? Apa yang harus aku lakukan? Tanya Sari dengan suara penuh harapan. Wanita itu mengeluarkan kartu nama dari tasnya dan menyerahkannya kepada Sari. Datang saja ke alamat ini besok. Bawa semua dokumen medis ayahmu, dan kami akan mulai prosesnya. Sari mengambil kartu itu dengan tangan gemetar. Terima kasih. Terima kasih banyak. Aku tidak tahu bagaimana caranya membalas kebaikanmu. Wanita itu tersenyum hangat. Tidak perlu terima kasih. Yang penting sekarang adalah kau punya kesempatan untuk memulai kembali. Keesokan harinya, Sari mengikuti instruksi wanita itu dan pergi ke organisasi sosial yang disebutkan. Mereka menerima Sari dengan tangan terbuka. Dalam beberapa hari, bantuan untuk pengobatan ayahnya mulai mengalir. Mereka juga memberikan bantuan makanan, sehingga Sari tidak perlu lagi khawatir tentang kebutuhan sehari-hari adik-adiknya. Namun, lebih dari itu, Sari diberi pelatihan keterampilan yang akan membantunya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dia belajar menjahit dan keterampilan kerajinan tangan lainnya. Dalam beberapa bulan, dia mulai bekerja dari rumah, menerima pesanan menjahit dari para tetangga dan teman-teman di kota kecilnya. Pendapatan yang ia peroleh dari hasil kerja kerasnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan yang terpenting, dia tidak lagi bergantung pada orang seperti kakek Suganda. Suatu hari, ketika Sari sedang bekerja di rumah, mengetikkan pesanan di mesin jahit kecil yang ia terima dari hasil pelatihan, ada seseorang yang mengetuk pintu. Sari membuka pintu dan mendapati kakek Suganda berdiri di ambang pintu, dengan wajah penuh kepuasan yang biasa. Sari, kau lama tak datang ke rumahku. Ada apa? Sari menatap pria tua itu dengan wajah yang berbeda kali ini. Wajah yang penuh keberanian dan harga diri. Aku tak akan datang lagi, kakek Suganda. Aku tak butuh bantuanmu lagi. Kakek Suganda tampak terkejut, lalu tertawa kecil. Kau pikir kau bisa bertahan tanpa bantuanku? Hidupmu hanya akan semakin sulit. Sari menatapnya tajam, tak ada lagi rasa takut di matanya. Aku sudah menemukan jalan lain, dan aku tak akan menjual harga diriku lagi demi uang. Kau tak bisa lagi memanfaatkanku. Dengan itu, Sari menutup pintu rumahnya, meninggalkan kakek Suganda di luar dengan wajah kebingungan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Sari merasa bahwa dia memegang kendali atas hidupnya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Sari mulai menjalani kehidupan yang lebih baik. Ayahnya mendapatkan perawatan yang memadai, adik-adiknya tumbuh dengan bahagia, dan Sari berhasil membangun usaha jahit kecil yang mulai berkembang. Dia bekerja keras, tapi kali ini dia melakukannya dengan rasa bangga dan kepuasan bahwa semua ini dia capai tanpa mengorbankan harga dirinya. Malam-malam penuh kesedihan dan air mata kini telah berganti dengan malam yang penuh kedamaian. Sari duduk di beranda rumahnya, memandang langit yang cerah dan penuh bintang. Dia tahu bahwa hidupnya masih penuh dengan tantangan, tetapi kini dia siap menghadapinya dengan keberanian baru. Dengan senyum lembut, Sari memandang bintang-bintang di langit. Aku telah bertahan, dan aku akan terus bertahan. Untuk ayah, untuk Andi, untuk Mira, dan untuk diriku sendiri.